di antara dia yang sedih, di antara dia yang menderita. Saya yakin ada yang lebih menderita lagi, dan perempuan-perempuan harus tetap tegar untuk menjalani kemelut rumah tangganya. Saya yakin semua perempuan pasti bisa bangkit tanpa harus ada laki-laki. Nama saya Widya S. Saya adalah penulis buku ini. Saya berharap kepada perempuan-perempuan tidak menyakiti sesama wanita. Dan ini adalah buku untuk menginspirasi agar semua wanita tegar dan makin kuat, semangat setelah prahara yang dialami dalam keluarga. Saya yakin perempuan yang menyakiti sesama perempuan, dia adalah bukan perempuan yang tidak baik. Saya yakin bahwa dia perempuan tidak baik. Dan saya yakin juga yang dikhianati, dia adalah perempuan yang luar biasa. Saya berharap tetap tegar, kuat, dan tetap semangat. Buku kumpulan cerpen ini terkait dengan kisah fakta perjalanan hidup sang penulis. Talak oleh suami saya. Itu adalah yang paling membuat saya sakit dan saya bisa dibilang antara percaya dan tidak percaya. Saya ngalamin seperti ini. 10 kisah nyata perempuan yang mampu tegar menghadapi gejolak rumah tangga poligami dan masih menghadapinya. Perempuan adalah makhluk terindah di dunia, tetapi perempuan juga dapat menjadi makhluk terkutuk bagi jenisnya. Namun, tidak dapat disangkal kalau perempuan adalah inti dari cinta yang dapat membuat dunia ini bersemi, terang, indah, bahkan gelap gulita sekalipun. Perempuan dan cinta adalah suatu yang dapat diceritakan dengan segala kekuatannya, bagai sepotong roti yang tersisa mampu mengisi perut dikala lapar mendera. Tatkala sepotong roti tersisa mampu memberi kekuatan, maka akan menjadi tenaga yang membangkitkan fisik dan jiwa dikala lapar, pastinya akan menambah kekuatan dari kerapuhan serta mampu menciptakan semua yang diangankannya. Semua menjadi indah, hanya jiwa tegar dan tabah yang mampu membawa perempuan tetap sebagai makhluk terindah. Sepotong roti yang tersisa mampu memberi kekuatan akan kelaparan yang panjang untuk tetap dapat hidup dengan jiwa yang tegar. Itulah rangkuman kumpulan cerita pendek karya Widya S tertuang dalam sebuah buku dengan judul Sepotong Roti Tersisa. Setelah saya sebagai wartawan, atau sebelumnya memang saya sudah banyak menulis, salah satunya saya sebagai membuat skenario tentang Jangan Ambil Nyawaku, novel dari Ibu Titi Said. Dan saya juga banyak berkecimpung dengan Tante Laros. Oh iya. Ya, jadi saya banyak ilmu. Lalu Kak Usman adalah guru saya laki-laki yang luar biasa ke saya, yang mengajarkan menulis itu bagaimana indahnya kalau menulis itu sehingga bisa diterima sama orang lain. Nah, di situ saya belajar mulai membuat cerpen, lalu membuat novel, dan saya punya rubrik khusus di majalah Lisa yaitu tentang poligami. Dan itulah yang paling parah buat saya. Di saat saya itu banyak wawancara dengan beberapa orang yang dia menceritakan tentang keluarganya, itu saya alami. Setelah saya nikah, saya nggak tahu bagaimana. Saya ngalamin di luar akal nalar saya bahwa saya ditalak oleh suami saya. Itu adalah yang paling membuat saya sakit dan bisa dibilang antara percaya dan tidak percaya. Saya ngalamin seperti ini. Walaupun ada beberapa orang bilang jangan sampai kamu menulis seperti itu karena nanti kamu akan mengalaminya. Tadinya saya nggak percaya, tapi ternyata itu memang saya alamin gitu. Seininya waktu saya sudah mulai bisa buat berdiri dan saya bangkit dengan menulis beberapa buku, beberapa antologi, baik itu puisi ataupun cerpen, hingga saya mendapatkan juara di perlombaan cerpen tingkat nasional. Itu membuat saya bangkit lagi. Saya harus percaya bahwa Tuhan itu akan ada di samping saya hingga saya bisa bangkit lagi sampai saat ini.
Salah satu karya saya adalah Potong Roti Tersisa. Itu adalah kenangan pahit saya, di mana salah satu dari cerita itu mirip dengan cerita saya, yang bisa dibilang saya nggak percaya dengan semua itu, tapi itu adalah kenyataan dan fakta yang saya alami tadi pertama. Ketika Prahara singgah, ya untungnya saya nggak sampai seperti cerita ini, tapi ini mirip sekali dengan cerita saya. Lalu di belakang juga cuplikan dari belakangnya, ini yang penggalan, di belakangnya juga ada, itu persis sekali juga dengan cerita saya. Dan saya nggak yakin, tapi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi semua wanita, bahwa di antara dia yang sedih, di antara dia yang menderita, saya yakin ada yang lebih menderita lagi. Dan perempuan-perempuan harus tetap tegar untuk menjalani kemelut rumah tangganya. Saya yakin semua perempuan pasti bisa bangkit tanpa harus ada laki-laki. Kita tetap harus berharap dari Tuhan, bahwa Tuhan itu pasti akan mendampingi kita. Saya yakin banget itu. Sebenarnya dari cerita Sepotong Roti Tersisa ini adalah kumpulan dari cerita nyata pada saat saya di majalah Lisa. Jadi saya wawancara dengan seseorang, dan itu akhirnya saya buat novel, kumpulan cerpen ini. Dan itulah sebenarnya benar-benar nyata sekali cerita ini, yang akhirnya menimpa kepada diri saya juga persis seperti ini. Itu yang saya alami. Mudah-mudahan di tahun ini juga saya bisa meluncurkan 5 novel, salah satunya yaitu Landai Mantra Jero Mangku, Di Kaki Gunung Kabulaki, lalu Namaku Andrew. Mudah-mudahan tidak menjadi pertentangan, karena itu adalah cerita tentang gay yang dia berubah, dia menjadi seorang ayah yang luar biasa. Dan itu semua adalah kisah nyata dari seseorang yang bersedia untuk saya ambil pengalaman hidupnya, dan itu saya bukukan. Landai Mantra Jero Mangku itu membuat saya sangat mencoba membuat novel yang novelnya itu adalah horor, dan itu benar-benar mistis, sehingga saya bisa mengangkat kearifan lokal dari Bali menjadi sebuah cerita yang tidak harus menampakkan sosok bahwa itu adalah makhluk halus, tapi cukup dengan kengerian-kengerian yang ada di dalam cerita itu. Widya lahir di Jakarta dan sekarang menetap di Kota Depok, menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Saat ini bekerja sebagai PNS. Ia pernah sebagai wartawan pada beberapa media, antara lain di majalah Selebriti, Power dan Gosip, F1, Bahagiakom, A3, kontributor di beberapa media, terakhir di majalah Lisa, dan menulis cerpen di beberapa media serta antologi puisi. Dalam menulis, saya punya pengalaman sih dari saya belum nikah ya. Saya seorang wartawan tahun 1995. Saya sudah mulai menulis di beberapa tabloid, di beberapa di otogenik.com, bahagia.com, terakhir saya di majalah Lisa, Selebriti, saya juga pernah di situ, dan beberapa majalah lainnya. Dan saya sebagai kontributor, kan kalau di majalah Lisa juga kontributor, di majalah Gosip dan Power saya sebagai wartawan murni.